Kan Kak Esther dimulai saja. Iya, shalom, puji Tuhan. Satu sukacita kita boleh kembali bertemu di tengah minggu kali ini. Iya, sebelum kita mulai ibadah, saya mau bercerita sedikit Bapak Ibu ya. Eh, saya mungkin saya pernah cerita sama kayaknya nggak semua deh, cuman beberapa orang, Pak Budi, Pak Eli tahu gitu kan, keluarga Pak Budi juga tahu gitu. Rumah saya pernah kebobolan maling. Jadi 3 bulan setelah kematian suami saya, rumah saya kebobolan maling, benar-benar dihancurin pintu semua, pagar. Dan tadi pagi kembali terjadi Bapak Ibu. Jadi saya bangun pagi pas mau berangkat kantor, ternyata pas mau keluarin motor saya baru nggak sepeda JJ hilang gitu. Jadi wow, kejadian lagi gitu. Tapi saya bersyukur bahwa bukan kami yang dicelakai, tapi hanya barang yang hilang. Saya percaya bahwa semua kejadian yang kami alami secara pribadi itu baik untuk kami, bahwa mengajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Memang sepertinya mungkin nggak enak. JJ pun sedih karena dia harus nabung untuk beli itu, tapi hilang begitu saja. Tapi ya, tetap bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah salah membawa kita dalam situasi apapun dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami tahu hidup kami dalam genggaman tangan-Mu. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih buat setiap aktivitas yang kami boleh lalui dari sepanjang pagi ini, dari ini sampai malam ini Tuhan. Kalau kami berhasil menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kami semua karena anugerah-Mu. Dan sebentar kami kembali akan bersama-sama masuk dalam ibadah doa malam kami melalui Zoom ini Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati ibadah kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan, Engkau berkarya, Engkau melawat kami. Di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari kembali katakan, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari katakan lagi, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus, selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Asal Tuhan Yesus bersama dengan kita, pasti kemenangan di pihak kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati menyembah Tuhan. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur. Oh, penyertaannya sempurna atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami, Lord. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanku tak terselami, jalanku tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran besar bagiku. Thank you Lord. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanku tak terselami, amin, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus. Selamanya Kau baik, selamanya Kau mulia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya Kau baik, selamanya Kau baik, Yesus. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, yes. Dan aku tak pernah sendiri. Amin. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku
percaya, yes, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baikku, bahkan di dalam apimu. Oh, ku kan menyembahmu. Mari lebih lagi. Oh, ku kan bernyanyi, yes, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, yes Lord, dan aku tak pernah sendiri. Amin. Selalu baik kau di hidupku, oh, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Mari sekali lagi. Yes Lord, ku kan bernyanyi sampai jiwa kami, sampai jiwaku percaya, yes, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Katakan, selalu baik kau di hidupku, oh, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu, oh, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Selamanya kau kami sembah, selamanya kau kami agungkan, selamanya kau kami muliakan Yesus. Selamanya kau kami sanjung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih. Saya serahkan pada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali hari ini kami datang kepadamu Bapa, hendak menaikkan syukur kami dengan mulut yang mempermuliakan akan nama-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dalam pemberitaan firman di malam hari ini dengan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu kami ada dalam rencana-Mu dan kami sangat rindu Bapa. Rencana-Mu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami perlu tuntunan firman-Mu, kami perlu kekuatan daripada kuasa-Mu untuk ada dalam kehidupan kami di hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk berkata-kata,
akan apa yang Kau maksudkan di hari ini supaya kami boleh kembali melihat sesuatu yang besar dalam kehidupan kami, bahkan di dalam setiap karya dan penciptaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam di kaki-Mu untuk mendengar akan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, amin. Di dalam kitab, sorry. Keluarnya kok itu. Sebentar ya. Baik, mari kita akan bersama-sama belajar dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya. Baik, saya akan membacakan. Bapak Saudara bisa menyimak dengan baik apa yang firman ini sampaikan di malam hari ini, supaya kita boleh memahami sesuatu yang penting di dalam pemberitaan di hari ini. Mazmur 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Bila Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena itu, penindasan terhadap orang-orang yang lemah, dan oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Nah, kalau kita melihat tentang kehidupan orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengerti akan hati Tuhan, pasti Tuhan akan bawa kepada sesuatu yang berskala besar, ya. Bukan dalam skala kecil, tapi dalam skala yang besar. Itu dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, menjadi saksi bukan saja di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Berarti di dalam Tuhan ketika kita adalah orang-orang yang setiawan, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau kemarin Pak Didik menyampaikan tentang pengenalan akan Allah, berarti sesuatu yang ada di dalam diri kita itu bukan, kalau saya mau sampaikan, bukan pemain lokal atau bukan tarkam ya antar kampung, tapi sampai go internasional. Artinya bisa melihat secara besar keseluruhan apa yang terjadi dan apa yang dikerjakannya. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-12 ini, seorang yang bernama Daud sedang ada dalam satu pergumulan, ya.
bukan pergumulan buat dirinya, tetapi Tuhan bawa kepada satu pergumulan yang besar, pergumulan yang dirasakan oleh orang-orang di atas muka bumi ini. Bahkan kalau kita merujuk di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-36, ketika Yesus melihat orang banyak dan mengikut Tuhan, Yesus merasa ada satu compassion yang dia berikan, ya, dan dia katakan, tergeraklah oleh belas kasihan Yesus kepada orang-orang yang tidak tergembalakan. Jadi kalau kita dikatakan segambar dengan Kristus, berarti hari ini kita harus punya hatinya Yesus, kita punya pemikiran Kristus, kita punya apa yang melekat dalam diri Kristus yang begitu indah, yang bisa menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur pasal 12 ini ada sesuatu yang Tuhan taruh kepada Daud, bahwa persoalan besar terjadi di dalam ayatnya yang kedua. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Nah, kita tahu di dalam perjalanan penciptaan dunia yang Tuhan kita dipaparkan di dalam Kejadian pasal yang pertama, tidak satupun ciptaan Tuhan itu yang buruk, ya. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan itu yang jelek. Semua dilihat oleh Tuhan itu indah, dilihat oleh Tuhan itu baik. Bahkan saya boleh katakan hari pertama sampai hari ke-6 diciptakannya dalam kesempurnaan. Sebab Tuhan itu yang menciptakannya, bukan manusia, bukan sekedar unsur-unsur alam yang tiba-tiba tumbuh, tetapi lewat perkataan Tuhan, maka diciptakannya di dalam alam semesta ini, termasuk manusia pada hari yang ke-6. Lalu hari yang ke-7 dikatakan, Allah memberkati mereka. Nah, kita tahu bahwa dalam perjalanan keberadaan manusia yang labil, yang tidak yang tidak sempurna ini, maka membawa kejatuhannya, dan kejatuhannya ini bukan saja merusak atau merasuk dalam pribadi satu orang, tetapi kepada semua manusia. Bahkan seisinya, kalau kita lihat dalam kitab 1 Yohanes, bahwa dunia ini ada di dalam genggaman setan, ada dalam kekuasaan setan. Makanya setan begitu leluasa menguasai orang-orang yang ada di dalam dunia. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembacaan kita hari ini, ternyata itu ini. Mazmur ini ditulis Daud diperkirakan pada masa pemerintahan Saul. Kita tahu ini benar-benar ketika rakyat Israel, bangsa Israel, meminta pemimpin, maka dengan terpaksa Tuhan memunculkan Saul, ya. Namun dalam pemerintahannya, Saul ini bukan bertambah baik dalam pemerintahannya, ya. Justru bertambah tidak baik. Kalau kita lihat di dalam kitab 1 Samuel sebelumnya, di sana ada namanya kitab hakim-hakim, ya. Bagaimana hakim-hakim ini diutus Tuhan, ya. Ada di sana, ada Deborah, kemudian ada Samgar, ada banyak orang, termasuk Samson, ya. Bagaimana mereka diperintahkan Tuhan untuk mengatur bangsanya. Tetapi sekali lagi, sifat dasar manusia tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan. Ketika kita berbicara demokrasi, maka yang ada adalah people power, kekuatan manusia yang benar-benar merusak tatanan, ya. Nah, ketika dalam pemerintahan Saul ini yang dikatakan oleh Mazmur 12 adalah ketika terjadi kemerosotan di mana-mana dalam hal kejujuran dan kesalehan, baik di kalangan istana maupun di seluruh negeri. Bukan saja bobrok di dalam tatanan masyarakat, tetapi sampai kepada pemerintahan yang bobrok. Nah, di sanalah orang yang bernama Daud, orang yang punya hatinya Allah, oleh Tuhan itu menjadi satu beban. Ya, maka dikatakan begini, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis lenyap, orang-orang yang setia
dari antara anak-anak manusia. Nah, kalau kita melihat di sini kasih Tuhan, bagaimana Tuhan sebenarnya itu ingin merindukan sekali bahwa kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus tidak lagi mementingkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan hari ini, makanan hari ini buat besok, buat tahun depan. Bahkan saya sangat prihatin bila ada pengajaran yang salah yang saya juga melihat ya. Mereka disuruh menyimpan ini dan itu ya karena menghadapi paceklik dan sebagainya. Ini sesuatu yang saya katakan tidak fair. Sebab oleh Tuhan yang mengasihi kita dan kita dikasihi oleh Tuhan, kita benar-benar suruh oleh Tuhan melihat satu gambaran yang besar tentang tatanan yang ada. Bahkan kemarin dari lembaga PBB ya, yang dulu masih kita kenal mereka konsisten dengan berbagai macam bidang, contoh dalam bidang pendidikan ya, UNESCO dalam hal pengungsi lupa saya, kemudian dalam agrikultur ya, FAO dan sebagainya. Mereka buat supaya apa? Tatanan ini jadi baik. Tetapi saya dengar kemarin ketika Presiden Amerika terpilih si Joe Biden ya, Joe Biden terpilih, ternyata PBB memberikan satu keputusan yang luar biasa begini. Jadi nantinya itu tidak ada namanya agama yang memerintah, tetapi humanisme yang memerintah ya. Ya kembali lagi kepada masa-masa kepentingan bersama. Akhirnya negara tidak lagi berkedaulatan kepada Tuhan. Ternyata sampai di sini Tuhan membawa kita ya. Dan ternyata Tuhan tidak tinggal diam ya. Tuhan ternyata memerintahkan kepada seorang yang bernama Daud juga memiliki beban pada waktu itu. Nah, perkara ini dikeluhkan kepada Allah dengan segenap perasaannya karena dia sendiri menderita. Dan kita tahu bahwa kalau dunia yang kita tinggali saat ini seperti ini terus, ya, maka itu akan berdampak yang cukup besar. Namun apakah kita diam? Saya mau katakan tidak. Kita akan melakukan seperti apa yang disampaikan di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ternyata didapatkan hari-hari tidak ada kesalehan, tidak ada kesetiaan yang ada. Kita lihat kejahatan begitu marak di tengah-tengah dunia ini. Ya, yang namanya pembunuhan hampir setiap hari kita lihat, kita dengar melalui televisi, melalui medsos kita, tiada pernah henti. Jadi apa yang kita dengar hari-hari ini seperti yang sedang terjadi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-12. Alkitab dengan luar biasa mencatat apa yang sedang terjadi. Dan kita oleh Tuhan diperintahkan untuk melihat sesuatu yang besar, yaitu melihat dari kacamata Tuhan. Dan itu ditaruh Tuhan dalam hati kita, seperti apa yang ditaruhkan Tuhan kepada Daud. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah ketika dunia yang kita tinggali carut-marut, tidak ada lagi kesalehan, tidak ada kesetiaan, apakah kita tinggal diam? Atau justru sebaliknya, kita juga ikut-ikutan dengan mereka. Kita juga mengambil bagian menjadi tidak saleh. Tentunya itu bukan rencana daripada Tuhan. Dan saya percaya, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bukan sebagai penggembiranya Tuhan, tapi orang yang mengerti hatinya Tuhan, orang yang tahu tentang Tuhan, maka inilah yang akan kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya catat di sana satu kalimat begini. Marilah sekarang kita lihat dengan baik, dengan pikiran-pikiran baik, apa yang harus kita perlengkapi di sini untuk masa-masa yang buruk seperti ini. Ya, jadi hari ini saya mau katakan bukan masa yang baik, bukan masa yang bagi kita tadi sore saya melihat
Pak Presiden sedang berpidato, ya. Jangan anggap hari ini kita bekerja dalam hal yang landai-landai. Kita bekerja dengan ordinary, tidak. Hari ini kita mesti bekerja lebih keras lagi. Itu dia berbicara kepada para pembantu-pembantunya, kepada para menteri, kepada pejabat-pejabat yang ada di daerah. Hari ini tidak sama lagi. Kalau kita mau santai, tidak ada lagi. Dan kita tahu kondisi bangsa kita hari ini sedang ada di dalam ancaman yang besar, ya. Ancaman yang besar, bahkan kita lihat Panglima TNI sudah berkata siapa yang siapa yang berani melakukan satu hal yang terburuk bagi 260 juta bangsa ini, maka tidak segan-segan TNI dan Polri akan segera bertindak. Ini apa berarti apa? Ini adalah satu genderang perang yang sedang terjadi di bangsa ini, ya. Jadi karena itu mari kita perlengkapi hari-hari ini bukan untuk menyelamatkan diri tapi untuk melihat karya Tuhan, perspektif Tuhan dengan apa yang sedang terjadi. Dan ingat, masa-masa seperti ini, ya, masa seperti apa yang masih kita akan hadapi nanti, kita tidak bisa katakan. Namun apabila masa-masa menjadi buruk seperti yang kita lihat di atas, maka akan menghibur jika kita berpikir, ya ini masih adalah dengan pikiran daripada Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan 5 hal secara cepat saja, ya. Saudara-saudara masih bisa mendengar suara saya karena di sini jaringan internetnya ada gangguan. Masih bisa mendengar? Masih, Pak. Masih bisa mendengar, lambaikan tangan. Oke, thank you. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini, bahwa Allah kita mempunyai Allah yang dapat kita datangi, ya. Jadi Allah itu bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang luar biasa, yang ketika kita datang kapanpun juga, ya. Allah itu adalah Allah yang maha mendengar, ya. Sadarlah bahwa kejadian kondisi yang semacam apapun, ya, kita dipaksa untuk melihat perspektifnya Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita mempunyai Allah yang dapat kita datangi, ya, tentunya di dalam doa, dalam pujian, dalam persekutuan yang di mana itu bisa kita lakukan juga secara pribadi. Dan darinya kita dapat meminta, mengharapkan pemulihan terhadap segala keluhan kita, ya. Itu dikatakan begini, tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis. Jadi kita bersyukur dengan keadaan yang ada, kita bisa membawanya persoalan pergumulan itu di dalam doa, ya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan carilah, ketoklah, ya. Mintalah, cari dan ketoklah, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Kita minta kepada Tuhan bahwa Tuhan kembalikan, ya. Ada satu lagu yang saya dengar di beberapa puluh tahun yang lalu, saudara, bahwa Tuhan pulihkanlah, ya, keadaan negeri kami, ya. Dan ada beberapa lagu-lagu yang luar biasa yang diciptakan oleh anak-anak Tuhan, ya. Bagaimana kita minta kepada Tuhan. Jadi tidak usah takut kita minta sejahtera. Itu juga diungkapkan dalam kitab Tawarikh pasal yang keempat, ya, bahwa berdoalah bagi kesejahteraan kota, ya. Di sana kita bisa melihat satu karya yang luar biasa daripada firman Allah. Jadi jangan takut, ya, dengan kondisi yang ada. Jangan bimbang, jangan ragu. Mari datang kepada Tuhan, adukan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, bukan untuk kita, tetapi untuk bangsa dan negara kita. Nah, kebetulan besok dari anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, ada satu himbauan daripada teman-teman kita, ya, para pemimpin-pemimpin aras-aras gereja. Dalam 1 jam mereka menyanyikan pujian, mereka berdoa, ya. Saudara bisa mengambil waktu besok, ya,
dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ya, karena diperkirakan ada ratusan ribu rumah-rumah yang akan memuji. Karena kita tahu bangsa ini kalau tidak ada seorang yang mengadukan kepada Tuhan, tidak mungkin dipulihkan. Karena itu hari-hari ini kita minta kepada Tuhan, ya. Bahkan kalau kita melihat dengan jelas, ya, dengan apa yang terjadi tanggal 6 November kemarin, ya, begitu luar biasa. Ya, ini bukan lelucon, bukan guyonan, tetapi hal yang serius untuk ada, dan kita minta supaya ada damai, supaya ada orang-orang saleh, supaya ada orang-orang setia di bangsa ini. Dan yang kedua yang saya sampaikan dari pembaca kita harus sadar bahwa Allah pasti akan berurusan dengan orang-orang yang penuh dengan kepalsuan dan kecongkakan, dan akan menghukum serta mengekang tindakan semena-mena mereka. Yang kita sadari bahwa Allah pun tidak tinggal diam. Ya, hari ini mereka akan berjaya, tapi lihat lagi nanti kalau kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-37, aku melihat mereka tinggi besar, mereka tidak pernah sakit, dan seolah-olah kita cemburu. Lihat nantinya, mereka sebenarnya sedang berurusan dengan Tuhan sendiri. Ya, jadi karena itu saudara tidak usah membela apapun, baik di medsos maupun di dalam tulisan apapun juga. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Allah yang akan menghakimi mereka. Setiap perbuatan mereka, tindak tanduk mereka. Saya tidak tahu kasih Tuhan, ya. Makanya saya ingat betul satu kalimat yang ada di satu firman, berkata begini. Kalau orang itu sudah ditentukan binasa, ya, cara apapun kayaknya sudah nggak mempan, ya. Hari ini tanggal 22 hari Minggu di Jakarta rupanya PSBB akan dicabut total. Ya. Ya, itu berita yang kita dengar sampai hari ini. Akan dicabut total. Nah, berarti apa? Kegiatan akan berjalan seperti biasa. Kegiatan akan berlangsung seperti sebelum ada pandemi. Tetapi mari kita melihat apakah nanti itu akan ada. Karena itu sudah kita yang pertama tadi minta kepada Tuhan supaya ada satu proteksi daripada Allah, ya. Maka saya membawa hari ini untuk kita tidak berpikir cuman apa yang kita makan besok, ya, bagaimana rumahku besok, tapi kita hari ini akan melihat sesuatu yang besar daripada Tuhan, ya. Karena ini urusannya bukan dengan barang yang fana, urusannya dengan jiwa-jiwa. Dalam Mazmur pasalnya yang kedua dapat dikatakan, mintalah bangsa-bangsa, maka akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi hari ini kita lihat seperti ini. Rasanya Tuhan itu diam. Rasanya Tuhan itu tidak ada. Ya, di manakah kau Tuhan yang sering diucapkan oleh Eliasar? Ya, pertanyaan ini mungkin juga kita ucapkan, Tuhan, ini negara kau seperti ini. Apakah ini seperti negara-negara yang ada di Turki, ada di Syria, di Tunisia, apakah seperti ini Tuhan? Makanya kita sadar bahwa ketika kita mengadu kepada Tuhan, Allah itu yang akan berurusan dengan mereka. Tuhan sendiri akan turun kepada mereka. Ya, makanya kita tidak usah membela diri. Kita sudah tidak usah mengadakan pembelaan. Biarlah pembelaan itu haknya Tuhan. Bila Tuhan yang akan menghukum mereka. Yang ketiga yang saya sampaikan, kita sadar bahwa Allah pada waktunya akan memberikan pembebasan bagi umatnya yang tertindas dan melindungi mereka dari rancangan-rancangan keji para penganiaya. Maka dalam ayat yang ke-6 dikatakan, oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku akan memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Artinya kata haus di sini, orang yang mengerti betul dengan kondisi yang ada. Kita tidak tinggal diam, kita tidak berpangku tangan, tetapi membawanya, mengadukannya masalah ini kepada Tuhan. Dan ingat kasih Tuhan, di sini ada waktunya. Ada waktunya orang-orang yang tertindas, orang-orang yang papa, orang-orang yang dihinakan, itu akan diberikan pembebasan.
Yang keempat dari renungan kita hari ini, kita sadar bahwa meskipun manusia penuh kepalsuan, Allah itu tetap setia. Ya, Allah setia dengan janji. Itu sudah diulang-ulang dalam pasal yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya, ayat 8 dikatakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi rasanya hari ini kita seperti Tuhan itu tidak ada. Sepertinya Tuhan diam saja. Saudara-saudara, di dalam peristiwa di Alkitab pernah dicatat, ya, Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun 2 kali. Ketika dalam kitab Kejadian menuju kitab Keluaran, itu Tuhan diam selama 400 tahun. Dari Malaki sampai Matius, Tuhan diam 400 tahun. Seolah-olah Tuhan tidak bicara. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tetap berkarya. Tuhan tetap ada. Tuhan tidak tidur, Gusti boten sare. Tuhan ada. Jika itu meskipun kita melihat ini kepalsuan itu tetap ada, tetapi Tuhan itu tetap setia. Sekarang mereka tidak bisa dipercaya, Allah bisa. Mereka mengatakan hal yang besar dan memberikan sanjungan-sanjungan yang kosong. Namun janji Tuhan adalah janji yang murni. Tidak satupun janji Allah yang tidak dikenapi. Semua dikenapi. Kasih Tuhan, hari ini kita perlu janji Tuhan. Ya, maka dalam kitab Yosua, saya sudah berkali-kali mendengar hal ini, tapi mari kita membuktikan bahwa apakah benar janji Allah itu akan dinyatakan. Kita akan menunggu waktu daripada Tuhan. Yang kelima yang terakhir disampaikan adalah sadar bahwa Allah mengamankan bagi dirinya sendiri umat yang sisa, yang telah dipilih. Saya tertarik dengan kata sisa. Umat yang sisa. Siapa dia? Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang menantikan pertolongan Tuhan. Orang yang duduk dalam naungan Yamati Mazmur 91. Orang-orang yang terus mengharap kepada Tuhan. Orang berkata, kau bodoh. Engkau tidak lakukan apa-apa. Tapi saya mau katakan, kita minta. Kita duduk di dalam naungan daripada. Karena saudara, hari-hari ini orang yang tidak mengerti peta zaman akan tergilas oleh zaman itu. Karena mari kita melihat di sini bahwa ternyata tidak semua orang Kristen pun akan mengalami pengamanan daripada Tuhan. Hanya orang-orang yang mengerti akan hati daripada Tuhan. Itulah orang-orang yang akan diselamatkan. Betapapun buruknya masa-masa itu, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Kiranya hari ini kita boleh kembali melihat dari kacamata Tuhan tentang apa yang terjadi. Dalam nyanyian Mazmur ini dan mendoakannya, saudara, kalau kita lihat dalam Mazmur, ya Mazmur itu ada pujian, ya, ada pengharapan, nyanyian pengharapan, ada nyanyian doa, ya. Jadi doa yang dimazmurkan termasuk di dalam Mazmur 12 ini, ya. Dalam menyanyikan Mazmur ini dan mendoakannya, kita harus meratapi kerusakan perilaku yang terjadi di mana-mana dan bersyukur kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lebih buruk daripada apa yang sekarang terjadi. Namun kita perlu berdoa dan berharap agar semua itu akan menjadi lebih baik pada waktu Allah yang tepat. Jadi mari sambil kita berkarya, ya, yang bekerja tetap bekerja, yang ibu rumah tangga tetap ibu rumah tangga, tapi sambil berdoa dan berharap, ya, saudara yang sebagai kepala rumah tangga, saudara yang punya perusahaan, saudara yang sebagai pelayan, ayo hari ini kita minta kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal ada di bangsa ini, dan terus kita minta kepada Tuhan, dan saya percaya dalam waktu Tuhan, kairosnya Tuhan, semua akan terjadi, semuanya akan digenapi. Saya katakan sekali lagi bahwa tidak ada satupun janji yang tidak digenapi, semuanya digenapi oleh Tuhan. Itulah pengharapan yang kita harus berikan di malam hari ini kepada Tuhan. Karena itu, bila kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar,
yang telah dilimpahkan bagi kita. Jadi karena itu, sekali lagi saya mengharapkan, menghimbau kepada kita semua, ambillah waktu-waktu hari-hari ini untuk dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, ya, supaya kita bisa melihat, kita tidak takut, kita tidak bimbang, dan kita tetap percaya apa yang Tuhan nyatakan itu pasti akan terjadi. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh berbangga dengan Engkau Tuhan, yang memberitahu secara sembunyi kepada orang-orang yang percaya dan mengasihi akan Engkau. Dan Kau temukan ada di dalam pertemuan malam hari ini. Bila Bapa, kami boleh melihat pekerjaan-Mu yang nyata, pekerjaan-Mu yang sempurna di antara anak-anak-Mu, ya Tuhan. Ajar kami melihat seperti Engkau melihat. Ajar kami mendengar seperti Engkau mendengar. Ajar kami berbicara seperti Engkau berbicara. Dan biarlah kami memiliki hati-Mu yang besar, Tuhan. Supaya ketika melihat orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, hati kami muncul belas kasih. Hati kami muncul iba. Bapa, malam ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Berikan belas kasih-Mu bagi setiap kami, Bapa. Untuk menangisi. Untuk membawa orang-orang yang mengacaukan bangsa ini. Orang-orang yang tidak setia dengan Tuhan. Mereka boleh dibawa ke anugerah Tuhan. Dan mereka boleh terima keselamatan. Dan biarlah kami ingin melihat Tuhan hari-hari ini. Injil dibentangkan di seluruh dunia ini. Terutama di bangsa ini, Bapa. Dan kami percaya ketika Engkau memanggil orang-orang pilihan-Mu, Tuhan. Ada orang-orang yang Engkau selamatkan. Dan biarlah kami melihat juga dalam gereja-Mu, Tuhan. Dalam kitab 1 Petrus katakan, yang pertama-tama diyakini adalah rumah Tuhan. Jika rumah Tuhan itu saja didapatkan orang-orang yang tidak setia, bagaimana dengan dunia? Kata Bapa, ampuni kami gereja-Mu, anak-anak Tuhan, dimanapun berada. Kembalikan kami memiliki seperti yang Kau miliki, yaitu hati-Mu, Tuhan. Yang biar kami boleh membawa hidup ini seperti pemazmur. Ada beban yang Kau taruh, Tuhan. Dan itu yang terus kami bawa di hadapan-Mu. Kami mau, Tuhan, supaya pemulihan terjadi di bangsa ini. Tidak ada lagi perang saudara. Tidak lagi perang antar suku, kelompok, dan golongan, Tuhan. Kami minta setiap pengacau-pengacau yang ada di bangsa ini. Dalam nama Yesus, kami sepakat, Tuhan. Dihalaukan atas bangsa ini. Oh, rapatakara basyatatakatakalala batakarala. Horarabashika batakadala batakashedala batakadala mara. Oh Yesus, Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Oh, ratakarala basyandadala matakara. Tuhan, tolong kami, beri kekuatan untuk tetap percaya, tetap berharap, tetap percaya, dan tetap berharap. Terima kasih, Bapa. Hamba tidak sempurna menyampaikan firman-Mu, tapi berbicaralah dengan kuat di dalam hati umat-Mu hari ini, Bapa. Kami tahu Kau memanggil kami, memilih kami untuk sesuatu yang besar. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, tetapi untuk melihat sesuatu yang besar. Bapa, terima kasih buat hari ini. Nama-Mu dipermuliakan. Mengatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembali kepada melayani Engkau, Tuhan. Kami bersekutu bersama, mempelajari firman-Mu untuk Gereja Betani, Kelapa Gading Indonesia. Tuhan, tolong Bapa. Kau pakai gereja-Mu ini, Tuhan, untuk kemuliaan nama Engkau, untuk pelebaran daripada kerajaan-Mu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan di masa-masa saat ini, Bapa, pakai gereja kami menjadi saluran berkat-Mu, Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan setiap kami, para jemaat-Mu, Tuhan, untuk kami dapat menebarkan akan kasih, untuk sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus sendiri, menjadi teladan atau menjadi
berkat untuk buat sekitar kami Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa Bapa untuk Pak Budi sebagai kepala kami Tuhan, dalam menjangkau akan jemaat-Mu Tuhan, dalam menaungi akan para pelayan-Mu Tuhan, untuk dalam terus semangat dalam pelayanan Tuhan di masa-masa saat ini, juga untuk para pengerja, untuk para aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan tolong untuk kami bersama-sama dalam bekerja sama untuk menyatukan hati, untuk kami dapat terus aktif dalam pelayanan Tuhan. Komitmen daripada setiap jemaat-Mu untuk pelayan-Mu dan aktivis dan para dalam melayani Tuhan. Bapak saat ini juga mau berdoa Bapak untuk setiap jemaat dalam pertumbuhan di masa saat ini. Tuhan tolong dalam pertemuan FA, Family Altar, maupun pertemuan doa malam, maupun sarana pelayanan atau sarana pertumbuhan iman melalui meeting on air maupun dalam kegiatan ibadah yang sudah berlaku untuk kami pertemuan di lokasi maupun dalam streaming. Tuhan tolong biar setiap pelayanan Tuhan melalui jaringan internet atau pelayanan melalui pengabaran Injil melalui media medsos, Tuhan tolong Bapak biarlah dalam jaringan untuk Betani Bapak baik di Facebook, IG maupun YouTube dapat memberkati buat setiap jemaat kami Tuhan, buat setiap umat yang dapat menyaksikan akan kebesaran dan keajaiban Engkau Bapak di masa kami ini Tuhan. Bapak juga mau berdoa Bapak untuk kegiatan pelayanan daripada gereja-Mu, baik dalam waktu setiap tanggal 13 maupun dalam pelayanan sekolah minggu, Zoom meeting, maupun dalam pelayanan kelas tunas, dalam ibadah, maupun dalam kegiatan-kegiatannya lainnya Bapak Tuhan tolong. Biar kami terus semangat maupun dalam kondisi yang saat ini Bapak. Dan Kau terus menyertai dalam kehidupan kami, dalam kegiatan kami, keseharian kami, untuk kami tetap hanya mengandalkan dan hanya berharap pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami menserahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Pak Eli, di-unmute Pak Eli. Bapak, kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan. Kami mau membawa ketahanan pasca pandemi di bangsa kami, khususnya ketahanan di bidang ekonomi Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah perdagangan barang, jasa, ekspor, impor, perbankan, semuanya itu bisa berjalan dengan baik, karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap ketahanan di bidang ekonomi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ketahanan di bidang pangan ya Bapak. Kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Diberkati pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah di bidang pertanian, semua apa yang ditanam Tuhan oleh para petani-petani diberkati Tuhan, sehingga bisa menghasilkan tanaman yang baik Tuhan untuk bisa dipakai Tuhan untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan di bangsa kami. Kami juga menyerahkan setiap perkebunan yang ada di bangsa kami Tuhan diberkati juga. Kami percaya bangsa kami Tuhan bangsa yang subur. Biarlah setiap tanaman-tanaman juga yang ditanam di bangsa kami ini Tuhan bisa menghasilkan hasil yang baik, buah yang baik Tuhan. Sehingga juga berguna untuk memenuhi setiap kebutuhan yang ada, yang dibutuhkan oleh setiap warga di negara kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan semuanya perikanan, kelautan Bapak, pariwisata, persawahan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah semuanya itu
menghasilkan sesuatu yang luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan ketahanan kesehatan dan pemulihan kesehatan warga yang terpapar khususnya di masa COVID-19 ini ya Bapak, di masa pandemi ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tolong setiap warga kami, setiap penduduk di bangsa kami ya Bapak. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap orang-orang yang mengalami, yang terpapar akan COVID-19 ya Bapak. Biarlah tetap mereka berharap bahwa Tuhan yang sanggup menolong mereka, ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera tetap di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap melihat bahwa walaupun dalam kondisi mereka mengalami di dalam hidupnya COVID-19 Tuhan, tetapi mereka melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, biarlah semuanya yang baik yang Tuhan tetap berikan kepada setiap warga di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ketahanan mental, spiritual warga menghadapi pasca pandemi ini ya Bapa. Biarlah sesuatu yang baru yang kami jalani saat ini Tuhan, bisa kami jalani dengan baik ya Bapa. Mungkin bagi kami Tuhan sangat menyiksa, tetapi biarlah Tuhan kami mau melakukannya semuanya itu, karena itu adalah sesuatu yang baik untuk kami juga. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, memampukan kami untuk melewati semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya di pasca pandemi ini ya Bapa. Kami percaya di saat kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, pasti yang terbaik yang Tuhan akan berikan di dalam setiap kehidupan kami, baik pribadi, lepas pribadi, maupun dalam setiap kami di dalam keluarga. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan, kami menyerahkan semuanya dengan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan sekali lagi kami percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan, terus menyertai menolong kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, semuanya oleh karena anugerah Tuhan, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan, semuanya oleh karena pertolongan Tuhan, semuanya oleh karena kasih setia Tuhan yang begitu melimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa yang besar, bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu hati Tuhan ada atas Indonesia. Kami tahu berkat Tuhan mengalir atas Indonesia. Kami tahu berkat Tuhan melimpah atas Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Percaya bangsa Indonesia cepat atau lambat akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa buat pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah Tuhan. Kami memberkati Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Kami memberkati Pak Joko Widodo, kami memberkati Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan penuh hikmat, dengan takut akan Kau, dengan melihat bahwa untuk kesejahteraan rakyat, untuk keadilan sosial bagi rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari mereka akan memimpin dengan takut akan Engkau Tuhan, sehingga terjadi masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur, masyarakat yang sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para pembantu presiden Tuhan, dalam hal ini staf khusus ataupun kementerian-kementerian yang ada Tuhan. Kami percaya kementerian yang ada, kementerian yang terjadi pun oleh karena kehendak Tuhan, terjadi pun karena ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan. Biarlah setiap menteri-menteri boleh memimpin kementerian, boleh membuat kebijakan-kebijakan
yang sesuai dengan hati Tuhan, yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden kami, Wakil Presiden dan Kementerian yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat gubernur, buat pemimpin-pemimpin daerah Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat para bupati, kami berdoa buat para wali kota, kami berdoa buat para camat, para lurah, ataupun para RT RW yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan pun memberkati gubernur, Tuhan pun memberkati bupati, wali kota, camat, dan lurah, bahkan RT RW Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, kasih setia Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di daerah Tuhan. Sehingga terjadi kemajuan yang luar biasa di setiap daerah. Indonesia menjadi negara maju, negara yang mandiri Tuhan. Pulih dari segala persoalan yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami pun berdoa buat lembaga-lembaga yang ada Tuhan. Kami percaya kerjasama akan terbangun dengan baik. Kami percaya saling membantu akan terjadi dengan baik Tuhan. Berdoa buat lembaga-lembaga eksekutif. Kami berdoa buat lembaga-lembaga legislatif dan kami berdoa buat lembaga-lembaga yudikatif. Tuhan memberkati lembaga yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kerjasama yang baik, tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, dan kami percaya semuanya selalu dalam kendali Tuhan. Apapun pejabat-pejabat Indonesia yang kerjakan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami pun juga berdoa Tuhan, buat kondisi bangsa Indonesia Tuhan, buat pemerintahan, buat TNI Polri Tuhan, buat aparat-aparat penegak hukum Tuhan. Tuhan memberkati pimpinan TNI, pimpinan Polri yang ada di Indonesia Tuhan. Kami meyakini ketika Tuhan memberkati mereka, ketahanan nasional akan tetap terjadi Tuhan. Kekacauan-kekacauan akan tidak terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami berterima kasih buat TNI, Polri Tuhan. Sudah Tuhan jagain dengan mereka, keamanan Indonesia setiap hari akan semakin aman. Keamanan Indonesia setiap hari akan semakin membaik Tuhan. Tidak ada kerusuhan di sana-sini Tuhan. Terakhir Tuhan, kami juga berdoa buat proses belajar mengajar yang ada di Indonesia saat ini Tuhan, meskipun dalam waktu dekat ada beberapa yang akan ketemu langsung Tuhan, tapi kami percaya semua terjadi atas kehendak Tuhan. Biarlah setiap anak-anak yang ikut belajar mengajar, baik itu online maupun offline, Tuhan sertai, Tuhan jagai, khususnya anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuat anak-anak kami berbeda dengan yang lain. Nah, bersama Tuhan, Tuhan jagain. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menaikkan doa syafaat. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Nanti Bapak Gembala akan menutup dengan doa berkat. Buat hari ini kami boleh bersama-sama berhimpun melalui Zoom meeting di dalam doa malam Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading. Ini permohonan kami Bapa. Kami tak lupa berdoa bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari ini ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tetap kami bawa di hadapan Tuhan. Bahkan kami pertaruhkan di hadapan Tuhan. Engkau melihat, Kau menilik setiap rumah-rumah mereka, pribadi lepas pribadi. Bila Kau dapati mereka sedang dalam keadaan lemah iman, Tuhan bangkitkan iman mereka. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Terima kasih kami membawa hidup mereka dalam anugerah-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah setia dan terus setia sampai hari ini melayani, mengiring Engkau, terus rindu beribadah. Tuhan, kembalikan berkat itu dalam hidup kami semuanya. Terima kasih kalau kami sebentar boleh mengakhiri pertemuan kami. Kiranya berkat daripada Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus yang ajaib. Roh Kudus memberi pada kita kekuatan yang baru, pertolongan yang sempurna, berkat yang berlimpah, terus memberkati, memimpin kita hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima kebaikan-Mu, berkat-Mu, demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.
Puji Tuhan. Ya, kita ketemu